Saudaraku, jika hidup ini dinilai, jika setiap amal kita dihitung, maka sudah berapa skor pahala kita hari ini? Atau jangan-jangan dosa kita lebih berat dari pahala? Kita tertawa, kita bekerja, kita sibuk. Namun, tanpa sadar, timbangan amal kita sedang berjalan. Mari kita pahami bagaimana dosa dan pahala bekerja, dan bagaimana cara kita memperberat timbangan kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang maha adil dalam setiap amal yang dihitung. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana mengumpulkan pahala. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan sekadar perjalanan, namun penilaian. Hakikat dosa dan pahala. Saudaraku, setiap amal kita tidak pernah hilang. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Tidak ada yang terlewat, semua tercatat. Sistem skor pahala dalam Islam. Saudaraku, Allah Maha Pemurah. Satu kebaikan dilipat gandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu melakukannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6491. Sedangkan dosa dicatat 1 sesuai perbuatannya. Bahaya dosa. Saudaraku, walaupun pahala dilipat gandakan, namun dosa tetap berbahaya. Dosa bisa menghapus pahala, menggelapkan hati, menjauhkan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Amal bisa hilang karena dosa. Manfaat pahala.
Saudaraku, pahala bukan angka. Ia memiliki makna besar. Satu, menyelamatkan di akhirat. Allah berfirman, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6 dan 7. Dua, mendatangkan ketenangan hati. Kebaikan membuat hati tenang, jiwa terasa nyaman. Tiga, menjadi cahaya di akhirat. Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata, sesungguhnya amal kebaikan mendatangkan cahaya pada wajah, cahaya di hati, rezeki yang melimpah, kekuatan pada tubuh, dan cinta di hati makhluk. Sedangkan amal jahat mendatangkan kehitaman pada wajah, kegelapan di kubur dan di hati, kelemahan pada tubuh, keterbatasan rezeki, dan kebencian di hati makhluk. Makna mengumpulkan pahala. Saudaraku, mengumpulkan pahala bukan sekadar mengejar angka, tapi bukti cinta kita kepada Allah. Semakin kita cinta, semakin kita beramal. Cara mendapatkan pahala. Saudaraku, ada banyak cara. Pertama, amal wajib seperti salat, zakat, dan puasa. Kedua, amal sunnah berupa sedekah, zikir, tilawah, dan sebagainya. Ketiga, amal ringan, pahala besar, seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, tetapi sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Yang Maha Pengasih, itu Allah, yaitu Subhanallahil Azim dan Subhanallahi wa bihamdih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6406. Keempat, niat yang baik. Niat saja sudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna.
Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat hingga perlipatan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari nomor 6491. Jangan meremehkan amal kecil. Saudaraku, senyum, sedekah kecil, zikir ringan, semua bisa menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim nomor 2626. Berdasarkan riset, dokter mengatakan bahwa ketika Anda tersenyum dan selalu bahagia, maka tubuh akan meresponnya dengan mengeluarkan neurotransmitter bernama endorfin. Senyawa ini memiliki efek menenangkan, menyenangkan, meningkatkan mood, dan mengurangi rasa sakit. Secara otomatis, senyuman juga dapat memperlambat penuaan dini. Karena mood dari seseorang yang tersenyum karena kebahagiaan akan menimbulkan rasa senang dan memperlambat kerut di wajahnya. Selain itu, manfaat senyum juga bisa menjadikan kebaikan kepada seseorang. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memberikan senyuman kepada orang lain. Maka secara refleks dan tidak sengaja, maka orang yang diberikan senyum juga ikut tersenyum kepada kita. Saudaraku, hari ini timbangan kita sedang berjalan. Entah lebih berat dosa atau pahala. Namun, selama kita masih hidup, kita masih bisa menambah. Mari kita perbanyak kebaikan dan kurangi dosa. Agar saat kita kembali kepada Allah, timbangan kita berat di kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.